Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma'. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibbah. Bapak Ibu, Abang Ayu semua yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini bentar lagi ketemu Ramadan insyaallah ya Pak. Ibu ya insyaallah. 5 hari lagi dah. Kalau Allah izin, mudah-mudahan Allah izinkan ya Allah. Ramadan ini istimewa ya dak. Kita sudah bahas ini beberapa pertemuan. Sesuatu yang istimewa itu tidak bisa disikapi dengan cara yang tidak istimewa juga. Harus dengan cara yang istimewa. Sesuatu yang istimewa tidak bisa disikapi dengan cara yang biasa-biasa baik. Tidak akan ketemu. Tidak akan dapat. Untuk mendapatkan keistimewaan dia, maka harus dengan cara-cara yang istimewa juga. Bukan cara yang biasa. Ramadan istimewa itu, dari penyebutannya saja dalam Al-Quran dia sudah istimewa. Cari di Al-Quran itu, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nama-nama bulan. Nama bulan Arab yang 12 itu, Mudi, Mas Ebi, Muharram, segala nama sampai Julhijjah kayak itu, coba cari. Tak akan ketemu. Di 30 juz, 114 surat, 604 halaman itu, yang ada cuma sikok nama bulan Allah sebut dalam Al-Quran itu. Lain tak ada. Ramadan. Cuma Ramadan. Tak ada nama yang lain. Bacalah. Tak akan ketemu. Karena memang tak ada. Ya. Oh, ada Ustaz disebut Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang haram. Ya, hanya disebut bulan-bulan yang Ashhurul Hurum. Tidak disebut namanya Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tidak. Hanya Ramadan yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185. 185 itu. Kalau 83 tentang apa? Perintah puasanya, 185 Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Cuma di situ disebut nama Ramadan itu. Tak ada dari halaman pertama sampai halaman terakhir kita cari, kita bolak-balik, tak akan ketemu tak namanya kecuali nama bulan Ramadan baik. Ya. Dari situ, dari penyebutannya baik, kita jadi tahu bahwa satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran cuma Ramadan, artinya ini bulan yang istimewa. Tak ada, padahal sekian banyak halaman, 604 halaman.
114 surat dengan berbagai macam kisah yang Allah sebutkan di dalamnya, perintah, larangan, dan hikmah-hikmah yang lain, petunjuk yang lain. Cuma nama Ramadan bae yang disebut. Yang lain enggak kati. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi dari namanya kita tahu bahwa Ramadan itu istimewa. Maka sekali lagi, dia harus disikapi juga dengan istimewa. Jangan samo semangatnya, jangan samo ya, jangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama untuk beribadah di bulan Ramadan itu. Kalau kita pakai kebiasaan yang lama, tidak dapat kita. Tidak akan ketemu, ya, tidak akan ketemu. Nah, wabil khusus saya ingin menasihati diri saya, kita juga semua 5 hari menjelang Ramadan ini, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus dengan Al-Qur'an. Karena Ramadan sekali lagi Allah muliakan, salah satunya yang terdepan karena adanya Al-Qur'an. Tadi siang saya mendengar cerita tentang Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar ini, Abang Ayu, Bapak Ibu semua, luar biasa nih dia. Apa baik yang Nabi kerjakan, maka dia akan berusaha mengikuti. Apa baik? Dan dia beliau cari nian, apa amal yang dikerjakan Nabi yang dia belum kerjakan. Kalau ketemu, maka akan dia kerjakan perbuatan itu. Contoh ya dak, kita sering mendengar tentang Abu Bakar bertanya sama Aisyah, anaknya, istri Nabi juga, istri Nabi kan, ya Aisyah, apa amal Nabi yang belum aku kerjakan, kata Abu Bakar. Kata Aisyah, ada satu perbuatan yang Nabi kerjakan belum engkau kerjakan wahai ayah, kata Aisyah. Apa itu? Maka Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu diam-diam setiap hari ketika beliau ada di Madinah, beliau selalu memberi makan kepada seorang Yahudi yang buta, yang mulutnya ampun-ampun ngata-ngatain Nabi terus. Dia buta, tapi apa? Cerewet nian apa? Nyenyes. Pokoknya mulutnya itu ampun. Jadi Nabi setiap pagi, kata Aisyah, datang ke rumah dia. Nabi bawa roti dan Nabi suapi orang Yahudi buta itu, sambil Nabi dengar dia ngato-ngatoi Nabi. Nabi tidak pernah Nabi ngasih tahu bahwa dia adalah Muhammad. Sampai Nabi wafat, Yahudi buta ini tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kalau orang yang dia kata-kata itu Nabi Muhammad, coba bayangkan. Macam mana sabarnya Nabi. Jadi karena sudah diberitahu oleh Aisyah, maka Abu Bakar melanjutkan. Dia lanjutkan apa yang dikerjakan Nabi. Datang dia ke rumah Yahudi buta ini, dia kasih roti. Baru kesempatan pertama, Yahudi buta ini langsung ngomong, kau bukan orang yang biasa, siapa kau nih? Kata gitu. Padahal dia buta, baby. Kaget Abu Bakar. Kenapa? Dalam riwayat dikatakan, kenapa? Jadi Yahudi buta ini dewe yang cerita, kata dia,
Orang yang biasa itu kalau ngunjuk akun roti, dia sudah dilunakkan dulu, baru dikasih ke saya, kata dia. Kau tidak, masih keras inilah, kata. Jadi bukan yang sampai baik diriwayatkan itu. Jadi roti itu oleh Nabi, dia basahi dulu, baru dikasih ke orang Yahudi buto tua yang nyenyes tadi ini, ampun. Jadi akhirnya kata dia, mendengar kata-kata orang Yahudi buto ini, Bang, nangis Abu Bakar, ya Allah, aku baru nak nyoba ngikuti Nabi, rupanya nggak bisa. Jadi kata Abu Bakar, maaf kata, kau siapa? Saya Abu Bakar. Singkat cerita, saya Abu Bakar. Yang biasa ngasih saya makan mana? Sudah meninggal. Abu Bakar baru nunjuk tahu hari itu. Jadi ketika si Yahudi buta ini bertanya, jadi siapa yang selama ini memberi saya makan itu? Muhammad, kata dia. Masuk Islam, Mbak, Yahudi buta ini. Wah ya Allah, kalau lagi emosi ya dak. Nak nabok tu lah dayu, cuma dak tega ya dak. Sudah. Astagfirullahaladzim. Jadi masih jauh nian kita. Ya, itu contoh Abu Bakar macam mana dia berusaha mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi. Sampai, nah ini cerita yang saya nak maksud. Abu Bakar tahu bahwa Nabi itu selalu secara rutin datang ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini bapak ibu Nabi, Abdullah dan Aminah, punya punya budak kalau bahasa dulu ya dak. Ya dia ini namanya Ummu Aiman. Jadi dia yang membantu bapak dan ibunya Nabi. Ayahnya wafat, maka dia kemudian diserahkan tuannya kepada Aminah, ibunya Nabi. Ketika Aminah wafat dalam perjalanan balik dari ziarah, kan ngajak Nabi kecil tuh dak, umur 6 tahun, ngajak ziarah ke makam bapaknya di Madinah. Balik di tengah jalan sampai di Abwa, Aminah sakit wafat. Itu dia bertiga sama Ummu Aiman. Jadi balik ke Mekah, kalau mulai cerita ini saya sedih nih. Jadi Nabi kita itu balik ke Mekah berdua sama Ummu Aiman nih, pembantu dia. Jadi kedekatan Nabi sama Ummu Aiman itu dahsyat, luar biasa. Dekat sekali Nabi. Jadi Nabi itu sangat menyayangi, mengasihi Ummu Aiman. Kenapa? Karena memang dari kecil Ummu Aiman itu jaga dia. Tapi yang tidak bisa Nabi lupa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Nabi tidak bisa lupa, Waalaikumsalam. Ya, yang Nabi tidak bisa lupa adalah tadi perjalanan yang sangat bahasa gitu dalam kesedihan, sudah tinggal bapak, kini ditinggal, baru bertemu sama emak, baru sebentar kumpul sama emak tuh sama ibunya, ya dak. Kini dalam perjalanan emaknya meninggal juga. Dan pulanglah Abwa itu kan jauh. Lebih dekat ke Madinah dia. Kalau kita dari Madinah nak ke Mekah itu naik bus. Ya. Rest areanya itu Abwa. Di Abwa rest areanya itu. Salah satu rest area di Abwa. Jadi pulang melewati jalan yang bukit pasir, bukit batu-batu keras hitam gitu kan. Umur 6 tahun. Ya, jadi itu diingat sekali oleh Nabi. Maka tapi Ummu Aiman ini termasuk wanita yang akhirnya dijamin masuk surga. Perempuan. Ya. Nanti dia menikah dengan sahabat Ansar, laki-laki dari Madinah. Jadi Nabi ketika beliau sudah selama di Madinah, sering ke rumah Ummu Aiman. Nah, karena Nabi sering ke rumah Ummu Aiman,
Abu Bakar ngajak Umar, "Jo, kita ke rumah. Oh, ya Umar, kita datang yuk ke rumah, ke tempat yang Nabi selalu datang ke rumah itu." Jadi bukan hanya sekedar Nabi sholat dia ikuti sholat, Nabi puasa diikuti puasa, Nabi baca Quran diikuti baca Qurannya. Bahkan di mana Nabi datang ke situ pula diikuti. Abu Bakar tuh hebatnya di situ, Pak. Sampai kemana, apa yang paling Nabi suka kerjakan, kemana Nabi pergi, itu yang juga dia ikuti. Saking ingin betul-betul ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi itu. Jadi akhirnya Abu Bakar ngajak Umar ke rumah Ummu Aiman ini. Sampai di rumah Ummu Aiman, belum bercerita, belum apa-apa. Ummu Aiman nengok Abu Bakar sama Umar datang ke rumah dia, nangis. Diceritakan dalam riwayat itu, nangisnya itu sampai terguncang-guncang badannya. Maksudnya nangisnya itu apa? Terseduh-seduh, kuat nian nangisnya. Jadi Abu Bakar ngibur dia lah. Ya memang jangan nangis, memang Rasulullah sudah datang. Sudah wafat. Kami datang ke sini justru bukan untuk mengingatkan engkau akan kematian Rasul. Kami datang ke sini karena kami ingin mengikuti Nabi, yang Nabi cinta kepada engkau, Nabi sering datang ke rumah ini, maka kami juga datang ke sini ingin mengikuti Nabi. Gitu. Tambah nangis semua, Iman. Sudah ya, Abu Umar coba hibur Ummu Aiman, mencoba terus menghibur. Nabi sudah wafat, gitu. Dan dia sudah berada di tempat yang terbaik, sudah bertemu dengan kekasihnya. Apa kata Ummu Aiman, Pak? Aku menangis bukan menangisi meninggalnya Nabi. Aku menangis bukan karena Nabi sudah wafat dan tidak datang lagi ke sini, kata Ummu Aiman. Bukan. Kata Ummu Aiman, aku menangis itu karena sejak Nabi meninggal, wahyu tidak turun lagi. Kata Ummu Aiman. Jadi subhanallah. Jadi Ummu Aiman itu betul-betul kecintaannya kepada Al-Quran itu dahsyat. Selalu menanti-nanti, apalagi ayat yang dibawa oleh Nabi, apalagi firman Allah yang turun yang harus dia pelajari. Orang-orang terdahulu luar biasa cintanya kepada Al-Quran itu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Cicitnya Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Abdul Aziz ini nanti luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, tak katik lagi orang yang mau menerima zakat. Kenapa? Karena semua merasa bahwa dia bukan mustahik. Karena tidak ada yang menerima zakat zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak Bu, dinaikkanlah kriteria kemiskinan itu. Macam begini kan ada Pak MDGs nih, kriteria miskin itu sekian poin gitu. Orang disebut miskin kalau rumahnya udah katik, udah di semen, udah ada motor gitu. Ya. Maka dia berhak menerima PKH, ya segala macam bantuan, bansos. Zaman Umar bin Abdul Aziz, karena orang tidak ada yang mau menerima zakat, akhirnya kriteria kemiskinan itu dinaikkan. Tetap disebut miskin orang yang punya rumah dan punya kendaraan siko. Maksudnya kalau zaman itu kendaraannya tentu bukan untuk, ya kendaraannya hewan gitu. Jadi siapa yang sudah walaupun dia sudah punya rumah, dia punya kendaraan hewan tunggangan, tapi kalau hidup dia, ekonomi dia macam itulah, tidak tumbuh, tidak berkembang, susah, dia tetap disebut miskin. Saking tidak katiknya gitu, jadi kriterianya itu dilonggarkan semua Umar bin Abdul Aziz. Nah di zaman Umar bin Abdul Aziz ini hidup, ada
laki-laki, namanya Farukh. Ya Pak ya, Farukh. Tinggal di Madinah. Jadi zaman itu ada panggilan untuk perang, Pak. Panggilan untuk perang. Karena mau berangkat perang, dia kasihlah bekal untuk istrinya selama dia tinggal. Ya Bapak ya. Jadi, ini sama nih Pak Epi, kalau kita nak istikaf harus bekal di rumah harus dicukupi dulu gitu. Jangan kita itikaf di rumah enggak itu yang enggak boleh. Ya. Jadi oleh Faruk itu ditinggallah bekal 30.000 dinar. Ya enggak? Emas. Kalau kita apa istilahnya? Kita hitung dengan nilai rupiah. Kalau kita apa? Ya, kita tukar dengan kurs rupiah. Ini nilainya nih Pak, Bu, 204 miliar. Rupiah. Jadi memang kan orang dulu tuh kan nilai uang apa? Alat tukarnya itu emas, bukan kini pakai kertas ya dak. Memang kertas tuh udah ada harga sebenarnya, cuma kan kesepakatan baik. Ya dak. Tapi kalau kita bawa duit 100.000 itu Pepi, kita jual ke Mekah 50.000 orang enggak mau juga beli dak. Karena memang enggak ada harga. Ya dak. Jadi Farukh ini sebelum dia berangkat dia tinggali istrinya 30.000 dinar. Ya. 204 miliar kata riwayat itu. Berangkatlah dia. Qadarullah, Bu, Pak, rupanya perjalanan jihadnya panjang, Pak Ibi. Panjang. Jadi sebelum dia berangkat, dia titip sama istrinya, ini bekal. Saat itu istrinya sedang hamil, yuk. Anak pertama. Jadi dia titip uang, ini untuk bekal engkau, wahai istriku, dan juga calon anak kita, kata beliau. Berangkat qadarullah, dia perang, berangkat. Tidak balik-balik. Sampai 20 tahun lebih, Pak Ibi. Singkat cerita, Farukh nih, di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, 27 tahun tidak balik. Tapi orang rumahnya tetap nunggu, yuk. Iya. Tidak perlu dia ngajukan apa? Ya kan? Ditunggu selama 27 tahun ini. Singkat cerita, 27 tahun kemudian balik dia ke rumahnya. Macam mana lah tuh Pak? Balik dia ke Madinah, masuk. Ketika dia masuk ke rumahnya, ditengok ada laki-laki di rumah dia. Laki-laki muda. Ya kan? Gagah pula. Marah dia. Dalam satu riwayat, akhirnya ada dua versi. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa Farukh kemudian ada apa? Marah gitulah kepada anak muda ini. Apa gawe kau nih di rumahku? Kata dia gitu. Anak muda ini justru ngomong, bapak siapa? Ini rumahku, kata dia. Kata anaknya ini kan. Lagi mereka ribut seperti itu, baru keluarlah istrinya. Ditengok oleh istrinya. Apa kata istrinya? Sambil menangis dia bilang, wahai Rabi'ah. Jadi nama anaknya ini Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, ini bapakmu Farukh, katanya. Wahai Farukh, ini anakmu Rabi'ah. Singkat cerita, berpelukanlah, bertangisanlah orang berdua ini. Kenapa? Bertemu balik dia dengan lengkap keluarganya. Kumpul balik dia keluarganya. Selesai dia istilahnya melepas rindu tuh. Rabi'ah balik, yuk dia bawa lagi tambahan nih.
Dia bilang sama istrinya, "Dek, mana uang yang macam mana cerita uang yang aku titipkan dulu? Di mana dia kini?" kata dia. "Ini aku nak nambah lagi," kata dia. Dalam riwayat dibilang 4.000 dinar. Jadi dia ingin menambah 4.000 dinar. Tidak banyak dibandingkan harta sebelumnya, itu kan titipan sebelumnya. Apa kata istrinya? Bu, yuk. Kata istrinya, "Jika engkau ingin tahu kemana aku simpan, di mana aku simpan uang yang kau titipan itu, abang sekarang mandi dulu, bersih-bersih dulu, maghrib, ayo kita sama-sama ke Masjid Nabawi." Karena dia tinggal di Masjid Nabawi. Selesai bersiap-siap, berangkat dia ke Masjid Nabawi. Rupanya apa yang terjadi? Tak bisa masuk dia ke Masjid Nabawi. Kenapa? Lah penuh orang di dalam. Sampai ke pelataran, jangan bayangi Masjid Nabawi sekarang ya. Masjid Nabawi zaman dulu lah kan. Belum selebar sekarang, belum pakai mic juga. Ya kan? Jadi, tapi oleh Faruk tidak terlihat, oleh Faruk ini tidak terlihat yang ceramah ini. Tapi orang ramai sekali. Karena sedang ada majelis ilmu. Karena tidak bisa masuk dan juga tidak nengok siapa yang jadi guru di masjid itu, Masjid Nabawi itu, dia bertanya sama orang sebelah, siapa gurunya, siapa ulama ini? Apa kata orang sebelah? Maksudnya yang di sebelah Faruk ini, kau tidak tahu, dia Rabi'ah bin Farukh. Kata orang di sebelahnya ini, engkau tidak tahu dia ulama yang selama ini mengajari kita, namanya Rabi'ah bin Farukh, kata dia. Nangis dia, Pak. Nangis. Kenapa? Tidak nyangko ternyata anaknya sudah menjadi ahli hadis dan ahli fikih dan menjadi rujukan di Madinah. Balik ke rumah, singkat cerita balik ke rumah, baru istrinya jawab, "Bang, abang mau tahu kemana duit yang abang titipkan kemarin? Sudah dipakai untuk belanja pendidikan belajarnya anak kita Rabi'ah." Masya Allah. Habisan yuk. Untuk belajar agama, untuk belajar Quran. Untuk belajar Quran. Siapa Rabi'ah bin Farukh ini? Dia adalah gurunya Imam Malik. Salah satu ulama mazhab itu. Kita kan Imam Syafi'i, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, kalau ini Imam Malik. Jadi gurunya Imam Malik. Masya Allah. Balik, apa maksud saya cerita ini? Kalau tadi yang pertama bahwa Abu Bakar dan Umar, ya dak, dia ingin ikuti Nabi, tengok ke rumah Ummu Aiman, ternyata Ummu Aiman itu, singkat cerita sedihnya karena wahyu, dia jauh dari, wahyu tidak turun lagi, tidak bertemu lagi dengan, dia ingin selalu dekat dengan Quran, tapi ternyata Nabi sudah tidak ada lah, sehingga malaikat Jibril juga sudah pensiun, tidak kerja lagi, babi. Kalau ini gambarannya adalah bagaimana ulama salaf ini, orang tuanya ternyata cintanya kepada agama ini bukan sebatas rasa baik, bukan sebatas semangat maksud saya, bukan sebatas kehendak baik, tapi diikuti juga dengan pengorbanan. Nah, macam gitulah kan, subhanallah. Harusnya enak tidur di rumah, ya babi. Ya macam inilah kan. Ada yang sibuk di dapur, ya. Subhanallah. Ada baik makanan baru tiap malam, ya. Asyaallah. Mudah-mudahan barakah. Jadi macam itu orang, macam itu ulama terdahulu itu, bagaimana mereka cintanya kepada agama ini, dia keluarkan segalanya. Dia keluarkan segalanya. Nah,
malam ini, Bang Ayu semua, kita tengok tadi kan ya, saya ingin menghubungkan kisah ini dengan ada satu ayat dalam Al-Quran, dia ada di surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan, ayat yang ke-30. Jadi tadi sudah saya sampaikan Ramadan ini istimewa. Saking istimewanya, nama bulan yang disebut dalam Al-Quran cuma siko inilah. Cuma Ramadan lah yang namanya disebut dalam Al-Quran. Bulan-bulan lain tak ada. Karena istimewa maka kita juga amalnya harus istimewa. Jangan amal biasa-biasa. Baik. Ya, Ramadan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita sudah sampaikan sebelum ini bahwa kenapa Allah sebut nama Ramadan itu didekatkan dengan Quran? Bukan dengan puasa di ayat 183, karena Allah ingin memberitahu bahwa tadi bulan Ramadan itu kita semua harus lebih dekat dengan Al-Quran. Macam mana dekatnya? Ukuran dekatnya macam mana kira-kira? Dekatnya macam dekatnya kita dengan HP. Kalau kini itu mungkin itulah yang paling enak nyebutnya. Macam mana harusnya dekatnya kita dengan Quran? Macam mana kini dekatnya awak dengan HP? Iya. Kalau tinggal balik gitu, kita jemput balik. Rasa ada yang tinggal, rasa hilang sebelah hati kita tuh. Sebelah isi kepala kita ini yang rasanya hilang, ada yang tinggal, maka kita balik. Gitu. Ya tak? Bangun tidur, cari HP, kemana-mana HP, ya tak? Nah, macam mana Ramadan itu kita dengan Quran bisa macam itu? Kira-kira. Begitulah dekat yang diinginkan. Ya tak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi, kita juga ingin sekali ya tak? Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Ya tak? Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik seumur hidup kita. Nabi di Ramadan terakhir kehidupannya minimal sekali Nabi khatam 2 kali. Minimal. Kenapa saya bilang minimal? Karena dalam riwayat yang disebut Nabi 10 hari terakhir itu khatam 2 kali. Setiap malam malaikat Jibril datang kepada Nabi di 10 hari terakhir Ramadan itu. Nabi simaan, Nabi membacakan hafalan Qur'annya, malaikat Jibril mendengarkan sambil ya kalau ada yang salah ada yang lupa, ada yang tidak pas diperbaiki oleh malaikat Jibril. 2 kali. Artinya kalau kita kepingin seperti Abu Bakar tadi yang juga mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, macam mana caranya kita bisa khatam 2 kali? Kecil lah itu, Ustaz. Iya tak, yuk. Awak lah. Iya. Iya. Misal ya tak. Kalau kan enggak, tapi ingat tidak pula harus jangan dipaksa pula. Ya. Kata Ustaz harus khatam Quran. Kok gawe ditinggal-tinggal kalau sudahannya bebalak di rumah gara-gara itu. Tidak boleh juga begitu, ya tak? Karena kata Allah dalam surat Dalam surat Muzammil ayat yang ke-20. Jadi ini ukuran, tapi ini maaf, jangan pula ini kaget jadi pembenaran ya. Ini di bulan lain ini sebenarnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 itu, 2 kali Allah bilang di ayat itu, faqra'u ma tayassara min. Baca yang mudah baik bagi kamu. Maksudnya apa?
Jangan pula gara-gara Quran tunggang tunggi demam. Ya, tidak pula, jangan begitu. Ya, mana yang mudah? Ya, hanya Nabi ternyata di Ramadan Nabi hatam 2 kali. Di 10 hari terakhir. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 belum dapat saya pencarian saya, tapi belum dapat Nabi berapa kali hatamnya itu tidak ada penjelasannya gitu. Ya. Ya, Bu. 10 hari terakhir karena Nabi simaan di depan malaikat Jibril. Berarti semalam itu 6 juz. Nabi nyetor, malaikat Jibril yang nyimak gitu. Ya. Oke. Nah, di dalam surat Al-Furqan ini surat ke 25 atau 24 ya Al-Furqan ya? 25 ya? Ya. Dalam surat yang ke-25 dalam Al-Quran Al-Furqan, ini kita sama-sama muhasabah beda untuk diri saya juga sebenarnya ini. Untuk diri saya sedang mengingatkan diri saya ini ya. Allah, jadi di ayat ini Allah mengabadikan keluh kesah Nabi. Allah mengabadikan keluh kesah Nabi. Jadi Nabi ngadu sama Allah. Ya. Tapi ingat ayat ini turunnya di Makkah ya. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah. Maksudnya apa? Kalau di Madinah sahabat sudah luar biasa soalnya. Ya, ini di awal-awal kenabian. Hanya ulama sepakat bahwa ayat ini juga berlaku sampai hari ini. Tidak hanya saat itu, tapi juga untuk mengingatkan kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa qala Rasul, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata utusan Allah Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Zat yang menciptakan, memelihara, memberiku rizki, mencukupkan aku. Inna qaumi, sungguh kaumku, kata Nabi, ya, sungguh kaumku ittakhadhu, sudah menjadikan hadzal Quran, menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Jadi ayat ini nih cerita tentang orang-orang yang hijrul Quran, orang-orang yang hijrah dari Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Siapa? Ya, karena ini mau Ramadan, maaf. Saya kepingin kita sama-sama paham agar jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang disebut dalam ayat ini, orang-orang yang meninggalkan hijrah dari Quran. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, artinya Nabi meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah, tidak balik-balik lagi, kecuali ada keperluan. Selepas putuh Mekah, selesai ditaklukkan kota Mekah, Nabi tidak juga balik lagi ke Mekah. Nabi lebih memilih untuk tinggal di Madinah. Nabi ingin tinggal bersama orang-orang Ansar yang dahsyat sekali, ya, kebaikannya luar biasa. Nah, siapa? Sekarang mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir tentang siapa orang yang disebut dengan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu. Orang yang hijrah dari Al-Quran itu. Ya. Satu, ya, yang disebut orang yang hijrah dari Al-Quran itu, ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Orang yang meninggalkan Al-Quran itu, kata Ibnu Taimiyah, yang pertama adalah orang yang tidak baca Quran. Tidak membaca Al-Quran ini. Ada Quran di rumahnya, tapi macam mana beli Quran itu dulu, macam mana rapinya Al-Quran waktu dibeli, sampai kini
Masih macam itu. Nggak boleh koyak Quran nih, nggak boleh kotor. Marah kita sama anak kita kalau dia main-main Quran. Jangan. Ini Al-Quran, maka kita simpanlah dalam lemari kaca. Kita kunci. Jangan ada yang ngotori Quran ini, karena dia kitab suci, harus suci. Elok pula dalilnya, kitab suci tidak boleh kotor. Ya. Sudahannya, tidak tuh baca-baca. Tidak nampak bekas apa. Kalau orang sering baca kan buku lain, ya tak? Tepi-tepinya tuh belipat, begulung, ngembang lah istilahnya. Kalau yang buku yang tidak pernah dibaca, rapi itulah. Ya, jadi orang yang pertama yang disebut orang yang hijrah dari Al-Quran itu tidak baca Quran dia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala misalnya bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah juga bilang dalam surat Al-Muzammil ayat 4 ya. Muzammil ini surat keberapa ini? Al-Muzammil. Ya. Nah, tulis nomornya baik kali kita. Surat Al-Muzammil ayat yang keempat kalau saya tidak salah, nanti tolong perbaiki. Di ayat ini kita mulai dari nol karena saya nak kepingin Ramadan kita sempurna cara pandang kita dengan Quran ya. Di surat Al-Baqarah ayat 121 ini Allah Subhanahu wa taala bilang alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Allah yang bilang alladzina atainahumul kitab. Adapun orang-orang yang diberikan kepada dia Al-Qur'an, yatslunahu, hendaklah dia membacanya. Ya, yatslunahu. Maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Bukan hanya membaca, tapi di ayat ini dua. Selain membaca, yatlunahu, yang kedua haqqa tilawati. Haqqa tilawah. Bacanya harus dengan bacaan yang benar, hak. Bacaan yang benar, bacaan yang hak itu yang seperti apa? Nah, saya nak makso pokoknya malam ini. Bacaan yang benar itu yang makhrajnya betul, sifat hurufnya pas, berhentinya pas. Saya tidak nyalahi, tapi ada contoh yang tidak akhir ayat itu kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, satu gitu tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, dua. Itu di mana nomor ayat? Di situ Nabi berhenti kalau baca. Iya. Nanti Ramadan ketemu biasanya kita nih. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Tidak ada salah dak, tapi Nabi tidak berhenti di illa. Nabi berhenti di khusr. Oh, ngapa berhenti di Ustaz Payanian berhenti di khusrin itu? Berhenti di khusrin, kalau nyebutnya khusrin salah, harus khusr. Nyebut khusr itu susah, Ustaz. Khus atau khusr yang benar, yang betul itu. Khus macam ni musir kucing. Khusr benar apa salah nih? Akhirnya karena takut salah, saya berprasangka baik itu, baik. Karena takut salah nyebut khus atau khusrin itu, khusr itu akhirnya khusrin illa gitu. Iya, supaya jangan salah. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin.
salam. Akhir ayatnya kan pas di amrin, bukan di salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Titiknya di situ, baru salam. Misal gitu ya, Dak. Nah, tapi tidak usah salahkan. Karena kita harus cari tahu dulu kenapa dia berhenti di situ. Mungkin ada alasannya. Seperti yang saya sebut tadi itu, ngelai ternyata susah nian sifat huruf sukun di akhir ayat itu kalau sukun itu macam mana nyebutnya gitu. Karena memang agak sulit pada beberapa huruf. Ya, jadi di ayat ini nih, di surah ini, orang yang tidak, kita tuh disuruh baca. Yang kedua, bacaannya harus betul. Minggu lalu saya ngetes anak kan. Ada anak yang mau dipilih untuk, jadi ada wisuda Quran. Ada anak yang dipilih untuk tampil, diteslah 12, dengarlah 12 anak baca hafalannya masing-masing kan. Jadi ada satu anak yang baca jadi antara ini dengan ini, antara huruf zai dengan antara za dengan zai sama bunyinya. Harusnya kalau ini bacanya macam mana yuk? Siapa tuh yang jawab? Bang Iwan, Bang. Coba baca. Nah, salah Bang. Itu zai. Hampir salah. Hampir betul. Kita tuh galak salah di sini allazi. Kita paling banyak kalau baca allazi ini pakai ini nih. Allazi. Salah. Allazi. Salah. Kalau orang Sunda banyak ini alaji. Nah, kita insya Allah tidak ya, Melayu tidak masuk nih. Tapi lebih banyak di sini kita allazi. Kalau ini yang benarnya allazi, tidak terdengar. Jadi ujung lidah nih, ini gigi depan ya, gigi depan, gigi atas, nih gigi bawah. Nah, lidah kita tuh di antara ujung lidah kita tuh ketemu dengan kedua gigi nih. Misal nih gigi depan, gigi atas, nih gigi bawah, nih ujung lidah kita di sini nih nempel ya. Kaget sama kita nyebut huruf ini. Sa. Jadi tidak berbunyi sa. Tempeli dulu, coba. Rasakan tempel di antara dua gigi, lidahnya tempel sa gitu. Sama zi ini juga gitu allazi. Enggak zi. Nah, misal gitu ya. Pokoknya lantak lah siapa. Harus ngaji alif bagi ikra balik nampak kita kadang-kadang. Enggak salah dak. Harus. Saya pertama maaf ya cerita awal ya. Saya belajar surat Al-Fatihah seminggu baru boleh saya. Surat Al-Fatihah bang seminggu saya tiap hari nyetor salah. Hari ke-8 baru lulus. Ya, padahal Al-Fatihah tidak ada huruf yang sulit. Fatihah tidak ada za, tidak ada zo, tidak ada ada ya, tapi sin tidak sa, sha, so, zo tidak ada. Ya, kalau Fatihah kan paling ha, ya, sod. Oh, ada sod ya, siratal mustaqim. Ya itulah yang bikin awak seminggu tuh kan. So-nya kena ha besar, ha kecil, alif, ain dengan hamzah gitu ya. Tapi intinya jadi Ustaz selama ini awak sudah saya ninggalkan Quran berarti Ustaz? Tidak. Cuma iya berarti harus meningkatkan
diri kita supaya haqqo tila di sini tilawatihi gitu ya, panjang ya Bang. Oh pakai ini ya, tidak pakai alif lam alif bukan. Tilawatihi ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi haqqo tilawati. Nanti yang bacaan yang baik dan benar tuh, nanti kalau ini sudah terpenuhi, kita kaget akan ketemu satu ayat yang istimewa. Oh, maaf, satu hadis Nabi SAW bilang, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Siapa yang baca Quran dan dia mahir, yang disebut mahir baca Quran itu yang macam mana? Kalau mahir bawa off-road gitu kan jelas ya. Tahu kita macam mana caranya kan, main di kopling, main di gigi itu sehingga naik pokoknya, keluar pokoknya dari kubangan kan. Mahir itu dua cuma ya, satu lancar, dua benar, sudah itu baik. Benar berarti ya makhraj dan sifatul hurufnya. Suat masa awal tua-tua nih belajar alif bata lagi, tidak sudah gitu kan. Tidak mampu, banyak yang lebih tua rupanya dari kita yang belajar alif bata itu. Ya tak? Oh, Ustaz banyak gawe. Yang penting niat, ya tak? Peloi dulu sikit-sikit, mana yang bisa kita kerjai ya. Yang kedua, di ayat ini Allah bilang di ayat Al-Muzammil ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa yang dimaksud tartil? Ya, benar, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, berhentinya pas. Ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu kalau tartil kata ulama. Tajwidul huruf, huruf-hurufnya pas dan berhentinya juga pas. Cuma kadang kita yang yang berat badan sudah agak berlebih nih. Kadang nafas kita lebih pendek ya. Kalau yang perutnya tidak maju, biasa nafasnya agak panjang dikit. Tapi yang maju-maju nih baru sebentar sudah tidak pas pula, akhirnya kita berhenti ya. Baik, jadi yang pertama maaf kita tidak ini nakut-nakuti baik kalau yang ini jadinya. Ya, satu yang penting baca dulu. Saat baca macam mana kalau salah, baca baik dulu. Ya, Allah Maha tahu apa isi hati kita nih. Ya Allah, aku tidak ada maksud. Aku cuma yang penting kita baca baik dulu. Tapi ingat, jangan baca huruf Latinnya. Jangan beli Quran huruf Latin. Itu kejadiannya Mbak Ebi? Iya, saya dengar. Villa Karya Mandiri. Simpang Rimbo turun ke bawah batas itu kan. Sebelah itu kan Villa Karya Mandiri. Kejadiannya orang Yasinan. Kalau pakai kan begini huruf Yasin itu tidak? Ya, Yasin, itu tidak? Karena di bawah nih ada huruf Latin ya, sin gitu. Iya nih ya dibacanya. Ya, sin gitu. Kejadiannya betul. Kejadian di Villa Karya. Ingat ya. Karena Pak RT-nya kawan saya. Dia yang cerita ya Allah, ya begitu kami kadang lagi ngobrol-ngobrol kan. Tadi malam kata dia ya asin kata dia. Jadi lebih elok baca huruf Arabnya walaupun terbata-bata. Baca huruf Arabnya walaupun terbata-bata. Kalau tadi alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, siapa yang baca Quran lancar dia bacanya, fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dibersamai oleh malaikat al-bararah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang cerita-cerita sahabat lagi ngaji, tiba-tiba kudonya, ya ada sahabat Abed ya namanya, siapa ini namanya? Lagi ngaji di kemah, karena musim panas diajak anaknya tidur di pakai kemah, tenda, dia kebat kudonya, anaknya dia tidurkan, sudah tidur anaknya, maka dia baca Quran. Lagi dia baca Quran itu, kudonya ribut, berhenti kudonya. Dia baca lagi, ribut lagi kudonya. Bingung dia. Ketika dia dongak ke langit, dia nampaklah banyak macam apa. Dalam riwayat itu macam, kalau mungkin kita asosiasikan sekarang macam lampion. Ya, seolah-olah ada cahaya yang mengelilingi dia, ketika dia berhenti, cahaya itu naik lagi ke atas. Besok paginya dicerita kepada Nabi Rasulullah tadi malam, setiap saya baca kudo saya itu jadi ribut, pas saya tengok di atas banyak lampu, banyak cahaya terang. Katanya. Nah, itu yang Nabi bilang, mayaqra'ul Qur'an, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ma'ir, fa huwa ma'as safaratil kiramil barar. Tapi kalau yang enggak lancar macam mana Ustaz? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u, kata Nabi, siapa yang baca Quran walaupun dia terbata-bata, jadi tetap dia baca, tidak pakai bahasa Latinnya, tapi dia tetap baca huruf Arabnya itu, wa huwa yata'ta'u. Maka orang Indonesia nyebutnya terbata-bata, yata'ta'u. Mungkin dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab terbata-bata itu. Yata'ta'u. Falahu wa huwa syakun alaih, payahnya dia bacanya terbolak-balik. Syakun alaih. Syakun itu bukan sekedar susah, tapi susah nian. Lidah ni kaku nian nyebutnya gitu kan. Baru sebentar ke pinggang pegal, kaki kesemutan, mata berair. Selain susah baca hurufnya juga payah juga nih kan. Mata kunang-kunang. Falahu ajran, bagi dia justru 2 balasan. Jadi ketika awak tetap baca ini huruf Arabnya, ini kejadian langsung. Kalau ini pengalaman saya dewek nih. Saya nguji orang, dia bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Iya nian alamat. Zalikal kitabu. Ya, huruf 2-nya padanya itu kan, awak yang sakit perut sudahnya kan. Ngapa jadi alamat kan? Ya Allah. Oke. Naik. Jadi orang yang hijrah tidak membaca, maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak baca. Baca. Faqra'u ma tayassara min. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 ini Allah bilang, baca sesuai dengan kesanggupan kamu. Baca mana yang mudah. Maksud yang mudah itu ya sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Alhamdulillah. Tadinya Lania tak akan datang lagi pengajian Ustaz. Allah bilang sesuai dengan kesanggupan. Jadi Al-Muzammil ini hebat surat ini, Pak Bu. Dia kan 20 ayat Al-Muzammil nih. Ayat 1 sampai ayat 19 turun serempak. Ayat 20 nih turunnya 1 tahun kemudian. Jadi ini termasuk surat yang pertama turun, wahyu pertama di Mekah, ya. Sudah Al-Alaq, Iqra itu, Al-Qalam, Al-Muzammil. Nah, ini wahyu yang ketiga nih. Ayat 1 sampai ayat 19 turun sekali jalan, sekali turun. Ayat 20-nya kaget, setahun kemudian baru turun. Ayat 1 sampai 19 nih ceritanya tentang ya Al-Muzammil qumil laila
Bangun tengah malam, jangan tidur kecuali dikit tidurnya. Nah, awak gitu ya, saya juga malah bangunnya yang sedikit, bukan tidurnya yang sedikit ya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi sholat malamnya itu lama kalau berdasar menarik kalau kita baca sirah ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Selama 1 tahun sahabat-sahabat itu pokoknya saro. Malam tidak berani tidur pakai kasur ya. Tidak berani Pak tidur. Bahkan ada yang tidurnya pakai apa istilahnya pada posisi duduk. Tidak berani baring. Sebab kalau sudah baring payah bangun, lama tidurnya gitu. Jadi diceritakan Bilal termasuk yang selama 1 tahun itu dia lebih banyak duduk tidurnya. Kenapa? Jadi bukan tidur mungkin pejam-pejam apa? Iya, tidur macam awak ronda lah kan, terbangun. Kenapa? Karena takut. Karena ingin melaksanakan ayat ini. Saro diceritakan terus sahabat itu selama bangun malam, tidur kurang. Kenapa dia tidak berani baring, baby? Karena tidak kati alarm waktu itu. Kini kan bisa kita pasang alarm. Ya tidak, aku nak bangun sekian menit lagi, sekian jam lagi gitu. Awak ada alarm, lalu bunyi 5 kali. Tuh. Salah. Baru turun ayat 20 yang isinya apa? Itu tadi salah satunya. Allah tahu kamu tidak kuat. Allah tahu kamu sibuk kerja. Allah tahu kamu sakit. Allah tahu kamu ada urusan perang segala macam. Ini bunyi ayat 20-nya. Maka Allah bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka baca yang mana yang mudah, ya. Nah, ada juga ayat dispensasi. Iya, ayat yang menyenangkan. Ya, jadi boleh, oke? Silahkan baca, yang penting baca, ya. Agar kita tidak termasuk orang yang hijrah dari Quran, maka jangan sampai kita tidak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sempat buka Quran, ya sudah baca sambil. Kalau di motor baca sambil bawa motor. Bacanya kulhu berulang-ulang Ustaz, enggak apa-apa. Anas B berulang-ulang enggak apa-apa. Fatihah berulang-ulang enggak apa-apa. Ya. Malah kini malam nisfu Saban kemarin kan dibaca 3 kali Yasin malah ya. Ada ayat kalau Syekh Ali Jaber itu almarhum ya. Beliau ajarkan betul itu kalau sebelum minum air putih nih, ya kata beliau kan, baca dulu Al-Fatihah 7 kali, ya tak? Supaya betul-betul beliau yakin itu ada, karena ada hadis Nabi ya, bisa jadi asyifa, jadi obat. Ya. Jadi yang pertama, siapa yang disebut hijrah dari Al-Quran? Orang yang tidak baca. Maka Ramadan ini jangan sampai kita tidak baca. Target kita yang ini dulu lah. Macam mana supaya kita selalu baca Quran. Sekarang tergantung kita. Sehari nak berapa banyak? Sehari nak berapa kali? Saat kalau hari biasa biasanya 2 kali, lepas subuh sama lepas maghrib. Ayo laju. Oh Ramadan tidak bisa lepas maghrib saat pindahkan. Lepas subuh, ada subuhnya tetap, ya tak? Baca. Walaupun habis baca kita lurusi pinggang. Ya, tidak. Oh, pindahkan ke lepas tarawih. Tapi tetap konsistenlah, tetapkan jangan bacanya pakai waktu sisa, tapi atur waktunya pokoknya jam sekian saya harus pada posisi baca Quran, ya. Yang kedua kata Ibnu Taimiyah, siapa? Kalau ini sudah agak tinggi bahasan kita ya. Siapa yang hijrah dari Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran. Dia baca Quran ini.
Dia baca, tetapi tidak diamalkan. Nah, ini dia nih. Kemarin saya ngisi pengajian, saya cerita Ramadan, cerita tentang apa? Karena tarhib Ramadan ya, tentang bagaimana kita mendekati berinteraksi secara baik dengan Ramadan itu. Dia bertanya riba. Ustaz, boleh tak minjam uang di bank untuk bangun rumah, katanya. Karena kami harus segera punya bangunan, tidak enak numpang-numpang terus. Jawabannya apa? Ya boleh lah, ya nak. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang panjang nih, cerita tentang hutang piutang. Ayat Al-Baqarah 282 itu satu halaman, satu ayat, itu ceritanya tentang utang itu. Artinya Al-Quran memperbolehkan, memperkenankan, dan Nabi sendiri ternyata juga terkadang berhutang, pernah berhutang. Yang tidak boleh adalah pakai riba, bungo bank. Ayat Al-Quran tentang bungo, tentang riba ini, kan banyak nih yang sudah, maaf, jelas betul, ya tak? Riba, banyak nih ya. Allah juga melarang, mulai dari Allah bilang orang yang makan bunga bank itu seperti orang yang lagi berjalan tapi seperti orang mabuk, semboyongan. Maksudnya apa? Hidupnya udah akan sempurna, udah akan tenang dia. Macam orang mabuk, jalan baik semboyongan dia. Sampai ayat yang bilang jangan, sampai Allah haramkan riba ini. Ya, Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Sekarang coba tengok. Kita sudah baca Quran. Ada yang terlewat saya. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak dipahami, terlewat saya. Dia baca tapi tidak paham. Izin ya. Izin dihapus sebentar. Salah saya. Kayak kurang nih cerita. Karena saya cerita berdasarkan Ibnu Taimiyah ya. Dia baca tapi tidak paham apa yang dia baca. Maaf sebentar. Ini yang kedua, maaf sekali. Dia tidak paham. Jadi kita kan sering, misal kita waktu kita mentadaburi surat Al-Fatihah dulu, ya tak? Mentadaburi surat-surat Al-Humazah, surat Al-Fil, surat Al-Ikhlas. Ya tak? Ternyata maknanya dalam. Surat Al-Ma'un, cerita tentang barang-barang yang tidak berharga, barang-barang yang kita anggap sepele, tapi awak tidak galak minjami. Itu dia kena surat Al-Ma'un. Karena kita tidak paham, baca, tapi kita tidak pernah baca baik, tapi tidak pernah tahu apa isinya, tidak pernah tahu apa maksudnya, sudahannya, sama seperti kalau dulu paling kita kecil-kecil film Binyamin, datang ke dukun dijampi-jampikan, entah apapun entah yang baca Binyamin itu kan. Orang percaya baik itu kan. Ya. Ini yang kedua. Artinya dan kita insya Allah ya nak, berguyur-guyur seminggu sekali kita baca ini ya nak, belajar memahami apa yang kita baca, alhamdulillah. Nah yang ketiga ini dia paham tapi tidak mengamalkan. Ini yang saya maksud. Tapi ingat sekali lagi ini bertahap ya. Jangan pula langsung nak sempurna. Jangan. Kayak terkejut. Kalau terkejut biasanya mantul. Iya. Jatuh balik gitu sudahannya apa?
Yang penting kalau macam mana baca dulu, sudah baca, sudah jadi kebiasaan, ya dak guyur-guyur belajar memahami, sudah paham guyur-guyur belajar diamalkan. Balik sekarang cerita Bungo Bang nih. Kalau ini macam mana coba nian, ya dak jangan lagi berurusan dengan Bungo Bang. Jangan lagi berurusan dengan bank konvensional. Kalau nak berurusanlah dengan bank syariah. Sejak bank syariah sudah banyak, sekarang apalagi makin besar, ya dak, kantornya juga sudah ada di mana-mana sekarang. Nih kata ulama nih ya, bukan kata saya. Kalau belum ada bank syariah, diberi rukhsah kita, kaum muslimin, diperbolehkan tetap berurusan di bank konvensional sehingga kena ini. Ya. Dulu kami ingat betul tahun 90 ya dak, kita payahnya nyari, memang dak katik waktu itu kan. Bank muamalat baru ada sejak 98 sesudah Ijmi muncul, ya dak, suka Soeharto mau ya sebelum lengser dia ijo royo-royo mulailah kan dibuka bank muamalat. Waktu itu baru bank pertama bank syariah di Indonesia. Kalau zaman dulu karena belum ada, apa yang kita lakukan? Tetaplah kita transaksi di bank, sudahannya dapatlah kita bunga. Akhirnya kita bertanya sama kiai, macam mana caranya nih? Karena awak tetap harus berurusan sama dia, kalau tidak berurusan tidak bisa. Maka bunga bank ini jangan dimakan. Itu pula dulu zamannya kita tidak boleh kita makan, tidak boleh kita pakai juga. Bolehnya dipakai kemana? Karena dia ini kotor, maka ditaruhlah ke tempat yang kotor-kotor, Pak. Karena dia ini kotor juga. Sehingga maaf sekali yuk, zaman dulu waktu kami mulai awal-awal ya lulus kuliah lah. Oh, kami macam ini Pak Baby. Macam sekarang nih tangan di atas yang begitu apa itu tangan di atas ya pokoknya gerakan ya bantu-bantu orang itu, sampai kami punya satu bab Pak, bukan satu bab, maksud saya satu dana yang ini hanya boleh dipakai untuk bangun got, bangun MCK, tidak yang lain-lain gitu. Kenapa? Duit riba. Jadi banyak kawan-kawan yang kerja di DPQ, di pajak, di BPKP, ya, ataupun yang mereka memang banyak duit ininya, tapi mereka tidak mau. Bagian kita bikini orang rumah susah yang tidak ada MCK-nya kita bikini, gitu kan. Ternyata itu zaman dulu, tapi zaman sekarang sudah. Ini fatwa seperti itu tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah keluar tentang, ya karena bank syariahnya sudah ada. Saat sama baik bank syariah wakan. Itu gawe-gawe orang bank konvensional supaya awak tidak. Ya, namanya yang penting, maaf, memang ada nanti, belum sempurna semuanya. Ya, mesti ada kekurangannya. Tapi ketika kita ke bank syariah, dia lebih aman. Selamat kita dari yang namanya bunga bank ini. Ya. Nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah nih mencela orang yang hanya mengerjakan perintah Al-Quran sebagian, pas yang senang-senang dia kerjakan, pas yang rasanya susah dia tinggalkan. Allah tidak mau yang gitu. Oh enaklah pakai bank itu paling besar, dia transaksi ada di mana-mana, lancar segala macam gitu ya. Nah, ya. Ingat, selagi sudah ada bank syariah maka rukhsah itu sudah dicabut. Saya ingin mengajak kita ya, bersihkan juga. Kita kan sudah mulai membersihkan sholat kita, membersihkan akhlak pribadi, pergaulan kita, termasuk juga urusan ekonomi kita. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil adzab. Kenapa kamu hanya mengimani sebagian baik si Quran, yang kamu senang kamu kerjoi, yang kamu tidak senang tidak galak kamu, gitu. Ya Pak. Oke. Nah, ini ada 5 sebenarnya, tapi ini bela dulu ya, Dak. Maksud saya begini, target kita di Ramadan bukan berhenti. Macam mana caranya? Satu, kita bisa baca Quran, pasang target. Yang kedua, baca-baca juga terjemahnya. Baca-baca juga terjemahnya. Ya, karena justru sebetulnya hakikat diturunkannya Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk. Kita tidak akan pernah bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu apa isinya. Tidak akan pernah bisa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, isinya petunjuk, apalagi penjelasan dari petunjuk-petunjuk, apalagi pembeda antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, oke, sudah, stop. 2 poin ini dulu, macam mana caranya baca, pahami. Jadi 2 agenda Ramadan kita terkait Quran ini. Siko ngejar target bacaan sehari. Oh, saya pokoknya 1 hari itu harus sekali duduk 1 halaman, misal gitu ya. Setiap lepas sholat selama Ramadan 1 halaman. Habis zuhur 1 halaman, habis asar 1 halaman. Maghrib juga sebelum isya, mungkin tidak habis maghribnya, tapi sebelum isyanya, selepas makan sudah sudah membatalkan puasa, sudah makan, kejar 1 halaman lagi. Kage habis tarawih 1 halaman lagi. Kage habis subuh 1 halaman. Berarti sehari saya menargetkan 5 halaman. Silakan. Ramadan silakan. Tapi yang penting adalah ingat ya, Allah paling suka amal yang dikerjakan tidak terputus-putus. Continue walaupun sedikit. Allah ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-terusan continue, tidak putus walaupun dikerjakannya sikit-sikit. Jadi kalau awak bisa bacanya setengah halaman, laju setengah halaman, berarti habis subuh setengah halaman, habis zuhur setengah halaman, habis asar setengah halaman, berarti sehari semalam itu, ya 2,5 1 halaman, 2,5 ya 2,5 halaman, silakan. Oh, udah hatam dong Ustaz, berarti kalau Ramadan, ya namanya berguyur, ya. Tapi kalau kita sudah lancar, ayo. Kalau sudah lancar, macam mana caranya kita bisa khatam? Kita kan niat macam mana Ramadan ini jadi Ramadan terbaik seumur hidup. Karena tadi balik Ramadan ini adalah tadi istimewa, ya. Bukan bulan biasa, maka amal terhadap Quran kita juga jangan seperti yang biasa-biasa. Harus lebih. Bulan Ramadan ada 1 malam yang kita bahas minggu lalu, dari 365 hari, 365 malam ada 1 malam yang istimewa, kejar juga malam ini. Ya, malam yang luar biasa, malam Qadar. Malam penentuan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Semoga Allah kasih yang baik kalau kita isi malam itu dengan ibadah. Ya. Cuman sekali setahun, sama seperti Ramadan, cuma 1 kali disebut dalam 604 halaman 30 juz 114 surat itu. Lailatul Qadar juga cuma 1 dari 365 hari. Cuman sih kok semalam tuh lah, maka carilah malam ini. Ya, supaya kita tadi minggu lalu kan kita cerita sebab turunnya surat Al-Qadar itu adalah karena
sahabat yang terkagum-kagum dengan amalnya orang-orang terdahulu yang bisa ibadah 1000 tahun, ada yang ibadah banyak nian, puasa sampai setengah tahun, 180 hari. Kita kalah lah, tidak bisa kita masuk surga duluan. Maka oleh Allah dikasihlah malam Lailatul Qadar ini. Maka rugi kalau kita tidak manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu, Abang Ibu semua ya. Jadi intinya malam ini sekali lagi kita ikut Abu Bakar, kita ikut Umar yang selalu ingin mengikuti Nabi. Kalau Nabi tadi kan sampai Abu Bakar ke tempat yang Nabi Suko datang pun Abu Bakar datangi. Ini bukan hanya rumah Ummu Aiman loh. Kalau kita baca kisah Abu Bakar, mana tempat yang Nabi Suko datang, Abu Bakar akan datang. Gitu ya. Nah, kita juga ini Ramadan, apa yang dikerjakan Nabi, yuk kita ikuti juga. Bil khusus Quran ya. Jangan cuma kejar puasa dan tarawih. Selama ini mungkin konsentrasi kita di Ramadan tuh puasa tarawih. Dia tambah sikit lagi zakat. 3 inilah yang dalam pikiran kita, puasa, tarawih, zakat itu. Quran tidak sebesar perhatian kita terhadap puasa, tarawih dan zakat. Quran di bawahnya. Padahal justru Quran itu yang menyebabkan Ramadan ini jadi istimewa. Ya. Maka harus istimewa juga kita berhubungan dengan Quran ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Kalau kamu betul mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Qur'annya 2 juz, kita kejar 2 juz. Nabi banyak salat malamnya, kita kejar, jago salat tarawih, kita salat malam kita Ramadan. Ya. Nabi banyak baca Quran, Nabi banyak juga sedekah Nabi di bulan Ramadan itu. Nah, sikap lagi. Sedekah Nabi di bulan Ramadan itu yuk, bahasa hadisnya seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa? Deras. Ngalir, tidak berhenti. Kalau ada orang datang, tidak ada cerita, tidak Nabi kasih. Atau Nabi selalu bersedekah. Maka kita juga Ramadan siapkan ya. Siapkan. Nak sedekah berapa sehari? Nak 2000 lah. Nak sedekah kue 5 ikok pembatal puasa, sedekahlah. Tapi rutin kalau bisa. Ya tak? Jangan ngirim ke musola nunggu jadwal dari masjid. Ya. Kalau bisa tiap hari walaupun sedikit ya tak? Satu kotak isi berapa kue, tapi tiap hari kita kirim. Subhanallah itu. Ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah berkahi Bapak Ibu, Abang Ayu semua. Kita Ramadan ini ya tak? Kagak lepas Ramadan mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita. Saya nak nanyo kagak hatam berapa kali? Siapa yang paling banyak hafalannya? Insyaallah Pak Epi nyiapkan hadiah kakek. Nah. Hadiahnya dari Allah insyaallah ya. Ramadan terbaik seumur hidup. Saya ulang ya. Saya jujur, saya kepingin Ramadan besok ini jadi Ramadan terbaik seumur hidup saya. Kita juga macam itu ya, Dak? Iya, amin ya Allah. Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Amin ya rabbal. Ini bau-bau Ramadan lah terasa, Pak Ibi. Iya, maka makan malam ini kurang selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.